kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-20 dari 70 topik. Pengertian hukum dan tindak pidana. Pengertian hukum. Hampir semua ahli hukum yang berpendapat atas definisi tentang hukum, dengan perbedaan-perbedaan pendapat ini, setidak-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan. Lagi pula, pada umumnya definisi ada ruginya, yakni ia tidak dapat mengutarakan keadaan sebenarnya banyak sisinya, berupa-rupa dan anti berganti, sedangkan definisi, karena ia menyatakan segala-galanya dalam satu rumus, harus mengabaikan hal yang berupa-rupa dan yang banyak bentuknya. Sebagaimana uraian Van Apeldoorn dapat dipahami mengenai pandangannya terhadap hukum, yakni, hukum hingga saat ini belum mempunyai definisi tunggal dan memuaskan semua disiplin ilmu, minimal disiplin ilmu hukum dan para pemikirnya. Akan tetapi, dalam kaitan ini para ahli hukum harus memiliki pegangan tentang definisi hukum, meskipun definisi hukum tersebut beraneka ragam menurut disiplin ilmu masing-masing. Van Apeldoorn dalam bukunya juga mengutip beberapa definisi tersebut yakni, 1. Menurut Kapiten, hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat. 2. Menurut C. Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 3. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima. 4. Menurut Aristoteles, hukum partikular adalah hukum yang ditetapkan dan diterapkan oleh setiap komunitas oleh para anggotanya. Hukum universal adalah hukum alam. 5. Grotius, law is a rule of moral action obliging to that which is right. 6. Hobbes, whereas law, properly is the word of him, that by right had command over others. 7. Prof. Mer. Dr. C. Van Vollenhoven, Recht is een versinsel in Rustelozewisch Selwerking van Stuen Tegenstu. E.M. Meyers dalam bukunya, De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht, hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan menurut Sujono Dirjosisworo, yakni, melihat gejala seperti yang dicontohkan di atas dapatlah dirumuskan, hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam menyerasikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai ataupun yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan. Pengertian tindak pidana. Menurut Simons, tindak pidana dengan sebutan strafbaarheid sebagai een strafbaar gestelde onrechtmatige, met schuld verbenstaande van een teorie kenningsvatbaar persoon. Menurut Simons, tindak pidana terbagi atas dua unsur yakni, 1. Unsur objektif terdiri dari a. Perbuatan orang, b. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut, c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut. 2. Unsur subjektif, a. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab, b. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan. Demikianlah materi topik ke-20 Sosiologi Hukum. Channel ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.